Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Salsabila dari Karawang. Salam semangat, tetap semangat, dan terus belajar. Di sini saya akan mereview materi tentang kebimbaan dan tugas kepala unit. Pertama adalah kebimbaan. Kenapa kita harus bahagia dan apa sih bahagia itu? Bahagia adalah perasaan senang di dalam pikiran, perasaan yang benar-benar timbul di dalam diri kita sendiri. Dan kenapa kita harus bahagia? Tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan. Ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan, ketika kita akan melakukan segala kegiatan seperti bekerja atau menyelesaikan segala permasalahan hidup, ketika kita sudah mendapatkan bahagia, kita akan merasa senang. Walaupun apapun yang kita alami, pekerjaan seberat apapun, kita akan merasakan bahagia. Karena pada dasarnya kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Dari itu, bahagia itu sangat penting untuk diri kita. Yang kedua, apa itu belajar dan kenapa kita harus belajar? Belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya untuk kita petik hikmahnya, kita ambil, kita pelajari untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan kenapa kita harus belajar? Belajar sangat penting. Contohnya kita harus belajar tentang keadaan diri kita. Kita harus menerima segala apapun yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah belajar, kita menerima apapun yang Allah kasihkan terhadap kita, kita bisa menerimanya dengan apa adanya yang telah Allah kasih kepada kita. Sehingga dengan belajar, kita dapat selalu bersyukur apapun yang kita miliki dan apapun yang kita jalani. Kita akan merasakan kebahagiaan ketika kita sudah belajar untuk menerima apapun yang ada di dalam diri kita. Dan untuk mendapatkan bahagia pun kita perlu belajar menerima keadaan, belajar menghadapi segala sesuatu dengan lapang dada dan menerimanya. Yang ketiga adalah apa itu minat belajar dan kenapa minat belajar itu sangat penting. Minat belajar adalah keinginan kuat di dalam hati untuk belajar. Minat itu bisa dikatakan kegemaran. Ketika kita sudah minat, kita sudah suka di dalam diri kita, kita suka belajar, kita suka banget sama belajar yang benar-benar timbul di dalam diri kita tanpa ada paksaan apapun. Ketika kita sudah senang dengan sesuatu hal tanpa orang suruh, tanpa diri kita terbebani oleh sendiri, kita akan mengerjakannya dengan senang hati, dengan ikhlas, dan hasilnya pun akan bagus. Ketika kita sudah semangat, kita senang belajar, kita minat sekali dalam belajar. Contohnya minat belajar membaca. Tanpa kita sadari, kita sudah banyak membaca novel contohnya. Nah, di situ minat belajar kita sudah meningkat, sehingga tanpa kita sadari, kita sudah menghabiskan beberapa novel atau cerpen yang kita baca. Nah, di situ juga minat baca kita sudah meningkat, sehingga dengan adanya minat kita tidak terasa terbebani lagi. Disinilah kita harus menumbuhkan minat belajar, minat membaca, agar segala apapun yang kita lakukan itu tidak terasa terbebani, dan kita juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu. Contohnya, kita banyak sekali membaca pembelajaran buku-buku, dan di situ kita dengan minat kita membaca, minat kita mempelajari, kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu dan pembelajaran tanpa diri kita terbebani oleh belajar, oleh membaca.
Yang keempat adalah apa itu paradigma kata bimba. Paradigma kata bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Jadi, paradigma kata bimba ini sangat penting untuk menimbulkan minat belajar, konsep belajar anak yang benar-benar betul. Jadi kita mengonsepkan, memparadigmakan bagaimana membimbing anak untuk belajar happy, untuk fun, untuk belajar tetapi tidak membebankan kepada anak, sehingga anak akan merasakan enjoy, akan menikmati situasinya, sehingga tanpa mereka sadari pun mereka sedang belajar menimbulkan soft skill-nya mereka untuk bisa membaca dengan lancar gitu. Paradigma kata bimba ini sangat penting karena kenapa? Menciptakan kenyamanan bagi orang dewasa dan anak, dapat memahami dan mempelajari karakter anak, hak anak terpenuhi, dan membahagiakan anak dan orang dewasa. Ketika kita memberikan paradigma kepada anak, sehingga anak bisa mempunyai minat belajar, minat membaca, sehingga orang tuanya pun akan merasa senang ketika anaknya sudah mendapatkan minat belajar yang tinggi, apalagi minat membacanya, maka orang tua akan merasa nyaman, akan merasa senang, dan disitulah kepercayaan mereka terhadap kita akan semakin tinggi, dan mereka juga mempercayakan kepada kita bahwa anaknya itu sudah berhasil, sudah mampu bersemangat dalam membaca, dalam belajar tanpa mereka suruh, dan disitu juga menimbulkan kebahagiaan kepada anak, kepada orang tua, kepada lingkungan sekitar, dan terutama kepada para motivator untuk benar-benar bahwa kita bisa mendidik anak dengan cara kita dengan fun learning, sehingga anak tidak terasa terbebani oleh belajar, tidak terasa jenuh, tidak terasa stres, bahwa belajar itu tidak membebankan tetapi membuat happy, membuat fun mereka. Nah, di situ tentang kebimbaan, mereview kebimbaan yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh pemateri. Dan sekarang saya akan mereview tentang materi dasar kepala unit. Nah, di sini kita motivator bukan kepala unit, tetapi di samping itu juga materi ini sangat penting untuk para motivator, bukan hanya para kepala unit. Kenapa seperti itu? Karena kenapa kita harus tahu bagian-bagian tugasnya, memahami materinya. Kenapa? Karena ketika suatu saat kepala unit tidak ada di unit ataupun sedang ambil cuti ataupun ada keperluan yang benar-benar meninggalkan unit dan tidak bisa diganggu-gugat sifatnya, kita sebagai motivator harus bisa membackup apa tugas kepala unit itu. Sehingga dari sini kita perlu mempelajari apa sih tugasnya, apa sih materinya kepala unit itu, agar supaya kita bisa membackup, menggantikan sementara tugas dan tanggung jawab kepala unit. Yang kedua adalah apa pengertian kepala unit bimba AIUEO. Kepala unit adalah seseorang yang benar-benar bertanggung jawab atas pelaksanaan paradigma di bimba AIUEO. Jadi kepala unit itu harus jujur, bersemangat, menyemangati para motivator, bersikap adil, jujur, menyenangkan, sehingga
para motivator dengan senang hati, dengan happy, dengan fun akan melaksanakan paradigma kata Bimba, yang mana tujuannya paradigma ini adalah untuk supaya kita menimbulkan minat belajar, minat baca di dalam diri anak. Seperti itu. Terus, apa sih tanggung jawab kepala unit Bimba itu? Tanggung jawabnya adalah mengevaluasi dan memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba. Mengawasi fun learning. Jadi, motivator itu harus mengawasi kepala unit itu harus memotivasi, harus mengawasi bahwa si motivator ini harus menjalankan paradigma Bimba, sehingga tujuan Bimba akan kita capai bersama-sama secara tim. Dan mengkoordinator motivator agar mau belajar. Jadi kepala unit itu harus benar-benar menjadi inspirasi, menjadi motivator untuk para motivator menjalankan paradigma Bimba menggunakan metode fun learning. Sehingga ketika para motivator sudah menjalankan paradigma Bimba dan mendapatkan fun learning, itu akan mendapatkan efek positif kepada para motivator, kepada orang tua, dan pastinya kepada si anak ini akan menciptakan generasi yang unggul, yang mana generasi ini generasi minat untuk belajar, minat untuk membaca, dan minat untuk bisa memperbaiki diri. Yang keempat adalah mengapa KU perlu memastikan motivator disiplin untuk mendapatkan fun learning. Karena ketika motivator sudah mendapatkan fun learning, seperti yang tadi saya katakan, akan menimbulkan efek yang positif terhadap anak. Anak akan terasa bahagia, akan terasa enjoy, akan belajarnya tidak terasa terbebani. Disinilah para motivator akan mendapatkan fun learning kepada anak-anak, akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan yang kelima adalah bagaimana cara kepala unit memastikan motivator disiplin menerapkan metode Bimba. Bagaimana sih kita para KU, para kepala unit memastikan bahwa motivator itu menjalankan metode Bimba? Kita bisa dilihat dari perkembangan si anak. Ketika anak sudah bahagia, anak enjoy, anak bersemangat untuk belajar di Bimba, bahkan dia menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan keceriaan. Nah, disinilah kepala unit bisa memastikan bahwa motivator sudah menerapkan metode Bimba, yang mana metode ini adalah metode fun learning, sehingga anak akan terus bersemangat belajar, akan terus menciptakan minat belajar di dalam diri mereka. Nah, disinilah para motivator bisa memastikan bahwa para motivator menjalankan metode Bimba dengan baik. Yang keenam adalah apa dampaknya kepala unit tidak menjalankan tanggung jawab. Ketika KU tidak menjalankan tugasnya, maka tidak akan tercapai tujuan yang dimaksud. Ya, bagaimana memotivasi para motivator, bagaimana akan mendapatkan paradigma Bimba, bagaimana akan menjalankan Bimba dengan baik ketika
kepala unitnya pun tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka disinilah semuanya tujuannya tidak akan tercapai dengan baik. Yang ketujuh adalah mengapa KU harus mengkoordinir motivator agar semangat belajar. Ketika seorang motivator tidak mendapatkan semangat dari atasannya, tidak mendapatkan semangat dari kepala unitnya, bagaimana akan tercapainya tujuan, yaitu mendapatkan learning, yaitu mendapatkan mencapai paradigma Bimba. Bagaimana mau mendapatkan tujuan utamanya kalau KU-nya pun tidak memotivasi. Nah, disinilah KU sangat penting, kepala unit harus memotivasi para motivator Bimba agar para motivator ketika motivator dimotivasi oleh kepala unit, di situ pun para motivator bersemangat untuk menjalankan metode Bimba untuk mendapatkan tujuan apa yang dimaksud. Nah, disinilah para motivator akan benar-benar menjalankan, akan bersemangat, akan have fun, pokoknya akan benar-benar menjalankannya dengan baik ketika mereka disemangati oleh atasannya, disemangati oleh kepala unit. Nah, begitulah tentang review dari saya tentang tugas kepala unit dan kebimbaan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya ataupun salah tingkah dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam semangat, tetap semangat, dan tetap semangat untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaan kita saat ini.